Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 3.7 kelas kalkulus 107 akan menampilkan video tentang cara menyelesaikan persamaan secara numerik. Kelompok kami terdiri dari Tabina Naila. Halo Naila. Halo. Ada Sekar Nabila. Halo. Ada Ibadur Rahman Mustafa. Halo teman-teman semua. Ada Alfian Maulana. Halo semua. Dan ada saya sendiri Raisa Ali sebagai moderator kali ini. Materi kami dapat diselesaikan dengan 3 cara metode, yaitu yang pertama, metode bagi 2, yang kedua, metode titik tetap, dan yang ketiga ada metode Newton. Dalam matematika dan sains, kerap kali kita perlu untuk mencari akar-akar penyelesaian suatu persamaan fungsi X sama dengan 0. Agar pasti, jika fungsi X suatu polinomial linear atau kuadrat, rumus untuk penulisan penyelesaian eksak ada dan terkenal. Tetapi untuk persamaan aljabar lainnya, dan untuk persamaan transenden, rumus untuk penyelesaian eksak jarang tersedia. Berikut 3 metode yang akan kami jelaskan untuk mengaproksimasikan akar real dari f fungsi X sama dengan 0. Metode bagi 2 akan dijelaskan oleh teman saya, Alfian. Iya, jadi metode bagi 2 itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya itu kesederhanaan dan keterandalan. Tapi kekurangannya ini banyak langkah yang diperlukan untuk mencapai keakuratan yang diinginkan. Terus metode bagi 2 punya beberapa langkah yang harus diketahui. Yang pertama itu menentukan 2 titik, misalkan A dan B pada sumbu X. Syaratnya A lebih kecil dari B. Yang kedua, pilih A dan B sehingga FA dikali FB lebih kecil dari 0. Terus yang ketiga, kita harus nyari nilai C. Nilai C itu caranya A plus B per 2 ini karena C berada di antara A dan B. Dan terus dilanjutkan dengan B sama dengan C atau A sama dengan C. Terus keempat, proses ini dilanjutkan hingga nilai B min A lebih kecil dari toleransi yang telah diberikan di awal. Sebagai pemahaman tambahan, C sama dengan A plus B per 2, bila dalam hal ini F C sama dengan 0, maka akar persamaan yang dicari adalah C atau R sama dengan C. Kemungkinan lain adalah jika F C bukan 0, maka R bukanlah C atau akar yang dicari bukan C. Berikutnya harus diuji. Jika FA dikali FC lebih kecil dari 0, maka akar persamaan ada di antara A dan C. Sebaliknya, jika FA dikali FC lebih besar dari 0, maka akar persamaan berada di antara A dan B. Langkah seperti ini dilakukan hingga ditemukan penyelesaian eksak. Selanjutnya ada metode algoritma titik tetap. Diketahui fungsi Gx, fungsi kontinu, dan Xn adalah barisan yang terbentuk oleh fixed point iteration. Maka, jika limit n mendekati tak hingga Xn sama dengan X, maka X adalah fixed point fungsi Gx. Langkahnya, misal fungsi X adalah fungsi yang konvergen dengan fx sama dengan 0. Maka untuk mencari nilai akarnya atau hampiran akarnya, kita terlebih dahulu mengubah ke dalam bentuk X sama dengan Gx. Kemudian tentukan nilai titik awal, misal X1. Setelah itu, disubstitusikan titik awalnya ke persamaan Gx. Sedemikian sehingga Gx1 sama dengan X2. Setelah itu, titik X2 yang diperoleh, substitusikan lagi ke dalam Gx. Sedemikian sehingga Gx2 sama dengan X3. Jadi, apabila ditulis, iterasinya akan menjadi seperti Xn-1 sama dengan Gxn-1. Iterasi ini akan berhenti jika X sama dengan Gx dan Fx sama dengan 0, atau sudah mencapai nilai error yang cukup kecil.
Selanjutnya ada metode Newton. Konsep dasar dari metode Newton adalah yang pertama, menentukan hampiran akar suatu fungsi, lalu satu titik awal x0, syaratnya fx0 tidak sama dengan 0. Yang ketiga, menggunakan pendekatan garis singgung di titik xn dan fxn. Langkah dari metode Newton, yang pertama, definisikan fungsi fx dan f-aksen x. Yang kedua, tentukan toleransi error dan iterasi maksimum. Yang ketiga, tentukan nilai pendekatan awal x0. Untuk iterasi i sama dengan 1 sampai dengan n, atau fxi lebih besar daripada e, dipakai rumus xn plus 1 sama dengan xn minus fxn per f-aksen xn. Dan yang kelima, akar persamaan adalah nilai xi terakhir yang diperoleh. Nah, ini ada soal buat metode 2. Jadi soalnya itu diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 6. Terus akan dicari solusi persamaan tersebut dengan toleransi 0,01. Jadi pertama kita nentuin A dan B-nya dulu. Nah, A dan B-nya ini 1 sama 2. Karena kan tadi A itu harus lebih kecil dari B. Habis itu kita nyari C-nya. C-nya itu caranya 1 plus 2 per 2. Jadi hasilnya 1,5. Nah, FA-nya ini berarti yang tadi 1 kan. Kita masuk hasilnya min 2. FC-nya juga sama. 1,5 dimasukin ke FX. Jadi hasilnya 0,4. Terus FA dikali FC. Ini hasilnya min 0,8. Nah, ini lebih kecil daripada 0. Sisi B digantiin sama C. Terus udah nih, kita ini langkah kedua nyari C lagi. Ada 1, terus B-nya yang tadi diganti sama C, jadi 1,5. Habis itu kita nyari C lagi. Terus hasilnya ini 1,375. Nah, ini FA-nya masih sama, FC-nya itu jadinya 0,015. Terus kita kali lagi hasilnya min 0,3. Tapi ini kan masih lebih kecil dari 0. Jadi dilanjut lagi. Terus kita lanjutin ke sampai 8 kali. Baru akan diperoleh nilai mutlak FC lebih kecil dari 0. Saat itu nilai mutlak FC sama dengan 0,006. Terus nilai C saat itu adalah 1,367. Maka solusi eksak dari fungsi tersebut adalah 1,367. Selanjutnya ada soal metode titik tetap. Jadi selanjutnya adalah soal metode titik tetap. Ini contoh yang diberikan adalah fx sama dengan x pangkat 2 min 7x min 7. Nah, jadi dari persamaan ini kita ubah ya. Jadi min x kuadrat sama dengan min 7x min 7. Lalu x kuadrat sama dengan 7x plus 7. Lalu x sama dengan akar 7x plus 7. Nah, ini kita buat tabel. Jadi tabel sebelah kiri itu xn, lalu tabel yang sebelah kanan itu si xn yang tadi dikurang xn min 1. Nah, supaya nggak bingung, kita langsung ke contohnya aja. Jadi misalnya kita masukin yang pertama 2. Nah, terus 2 kita masukin ke persamaannya tadi yang x sama dengan akar 7x plus 7. Nah, dapatlah 4,582. Nah, jadi dari 4,582 itu kita kurangi yang tadi dikurang 2, jadi 2,582. Nah, 2,582 kita masukin terus ke persamaan yang tadi. Lalu ketemulah 6,251. Lalu seterusnya hingga xn min n
xn min 1 sama dengan 0. Nah, xn-nya ketemulah. Jawabannya adalah 7,8847. Sekian. Selanjutnya ada soal untuk metode Newton. Jadi persamaan yang dipakai di sini sebenarnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu fx sama dengan x kuadrat min 7x min 7. Nah, langkah yang pertama itu diturunin dulu. Jadi kan f aksen x sama dengan 2x min 7. Sekarang kita misalkan aproksimasi pertamanya adalah 2. Lalu angka 2 ini kita masukkan ke rumus dari metode Newton. Jadi 2 kurangi 2 kuadrat min 7 kali 2 min 7 dibagi 2 kali 2 min 7. Nah, nanti bakal ketemu hasilnya itu min 3,66. Nah, kalau yang dari tabel sendiri, xn yang pertama itu 2 kan. Karena belum ada angka lain selain 2, jadi selisihnya belum ada, yang xn min 1 ini belum ada. Nah, hasil perhitungan tadi, xn setelah dari 2 itu kan negatif 3,66. Nah, negatif 3,66 dikurangi dengan 2 itu, hasilnya kan negatif 5,66. Nah, seterusnya dimasukin lagi ke rumus untuk menemukan yang selanjutnya sampai akhirnya hasil pengurangan antara yang setelah dan sebelumnya itu adalah 0. Nah, setelah hasil pengurangannya itu sama dengan 0, berarti xn yang ada pada saat itu adalah hasil akhirnya. Sekian presentasi video dari kelompok kami. Semoga materi yang kami telah jelaskan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.